Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia dari kelas 5D dengan NIM 15x894. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester dari mata kuliah perbandingan hukum pidana mengenai perbandingan tujuan hukum pidana di beberapa negara asing dan rancangan KUHP di Indonesia. Nah, yang pertama-tama yaitu ada perumusan tujuan dari beberapa negara asing mengenai tujuan hukum pidana. Yang pertama itu ada di Armenia. Nah, di Armenia ini ada di Objectives of the Criminal Code. Itu ada di pasal 2. Dan yang kedua ini ada the Purpose of Punishment di pasal 48 ayat 2. Nah, di Armenia ini membedakan antara tujuan hukum pidana KUHP dengan tujuan hukum pidana. Yang pertama ini ada tujuan Criminal Code, itu ada di pasal 2, yang menyatakan bahwa melindungi hak-hak kebebasan manusia dan penduduk, ada hak-hak badan hukum, ada harta kekayaan, ada lingkungan, ada tatanan masyarakat dan keamanan masyarakat publik, serta ada tatanan konstitusi dari pelanggaran atau gangguan jahat yang biasa disebut dengan criminal encroachment, serta mencegah kejahatan atau biasa disebut dengan to prevent crime. Nah, yang kedua ini ada tujuan punishment ada di pasal 48 yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada memperbaiki atau memulihkan kembali keadaan sosial atau biasa disebut dengan to restore social justice. Yang kedua ini ada memperbaiki terpidana atau biasa disebut dengan to correct the punished person. Yang ketiga ini ada mencegah kejahatan atau to prevent crimes. Nah, dari Armenia ini ada prinsip humanistik. Ada di pasal 11 ayat 2 yang isinya itu menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan pidana dan tindakan yang bersifat penyiksaan, kejam, tidak manusiawi dan atau yang menghina atau mempermalukan. Itu ada di pasal 11 ayat 2 tentang prinsip humanistik dari Armenia. Dan selanjutnya yaitu ada Belarus. Di negara Belarus ini ada purpose of the criminal code itu ada di pasal 1 dan purpose of punishment itu ada di pasal 2. Nah, di dalam negara Belarus ini tujuan hukum pidana KUHP itu kan tadi terdapat di pasal 1 yang diantaranya itu ada melindungi kehidupan atau nyawa, kesehatan, dan hak-hak kebebasan manusia. Yang kedua itu ada masyarakat, negara, dan kepentingan publik. Yang ketiga itu ada harta milik, ada lingkungan, dan hukum yang ada. Lalu fungsi dari hukum pidana menurut negara Belarus ini ada di pasal 1 tadi, yaitu ada pencegahan kejahatan dan mendidik kesadaran hukum warga masyarakatnya. Nah, di dalam negara Belarus juga tujuan hukum pidananya terdapat di pasal 20 tadi, yang isinya itu ada pidana tidak hanya semata-mata merupakan penghukuman untuk tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik si terhukumnya, dan juga untuk mencegah diulanginya lagi kejahatan oleh si pelaku tersebut, atau biasa disebut prevensi spesial dan orang lain atau prevensi general. Lalu yang kedua itu ada pidana tidak ditujukan untuk menyebabkan penderitaan fisik dan merendahkan martabat kemanusiaan. Nah, tadi itu di dalam Belarus ya ada 2 tujuan pidana ada di pasal 20. Selanjutnya itu ada di negara Bulgaria. Di negara Bulgaria ada the purpose of criminal law itu ada di pasal 1 dan the purpose of punishment itu ada di pasal 36. Tujuan dari negara Bulgaria ini ada di pasal 36 ayat 1. Yang pertama itu untuk memperbaiki dan mendidik kembali si pelaku ini untuk mematuhi undang-undang dan hukum dari masyarakat sosialis. Dan yang kedua itu untuk peringatan keras kepadanya dan mencabut kemungkinan dia untuk melakukan kembali kejahatan lainnya. Dan yang ketiga itu untuk menimbulkan pengaruh mendidik dan memperingatkan kepada anggota masyarakat lainnya. Jadi tujuannya itu ada 3 agar supaya tidak terjadinya lagi kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Ada
ada tujuan lainnya itu ada di pasal 36 ayat 2. Jadi, yang isinya itu menyatakan bahwa pidana tidak boleh bertujuan untuk menyebabkan penderitaan fisik atau menghancurkan martabat manusia. Dan yang selanjutnya itu ada negara Latvia. Nah, di negara Latvia ini ada the objective of sentence. Ada di pasal 35 ayat 2. Dia itu tidak merumuskan tujuan hukum pidana. Nah, di negara Latvia ini tujuan pidananya itu ada di pasal 35, yaitu untuk menghukum si pelaku tindak pidana atau to punish the offender for a commitment criminal offense. Nah, yang kedua ini agar si terpidana itu dan orang lain mematuhi hukum dan menahan diri dari melakukan tindak pidana, agar mereka itu tidak melakukan tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya oleh si pelaku. Nah, yang selanjutnya itu ada negara Macedonia. Nah, di negara Macedonia ini, the aim of punishment itu terdapat di pasal 32. Nah, tujuan pidananya itu di samping merupakan perwujudan keadilan atau the realization of justice, tujuan pidana dari negara Macedonia ini adalah untuk mencegahnya pelaku melakukan kejahatan dan memperbaikinya. Dan yang kedua itu ada pengaruh mendidik. Ada pengaruh mendidik terhadap orang lain juga agar tidak melakukan sebuah kejahatan. Dan selanjutnya ada di negara Romania. Negara Romania ini terdapat rumusan umum tujuan hukum pidana ada di pasal 1. Dan ada the purpose of penalty itu ada di pasal 52. Jadi tujuan hukum pidana itu dirumuskan dalam pasal 1 dalam negara Romania ini menyatakan bahwa criminal law protects Romania, dan ada state sovereignty, ada independence, ada unity and invisibility. Ada juga untuk the individual and his rights and liberties, dan juga ada property as well as rule of law against crimes. Lalu ada yang selanjutnya itu ada the purpose of the penalty tadi di pasal 52. Nah, di pasal 52 ini yang menyatakan bahwa pidana itu merupakan tindakan paksaan. Lalu tujuan pidana itu untuk mencegah dilakukannya kejahatan lagi atau kejahatan lain. Dan ada tujuan pelaksanaannya itu atau eksekusi pidana yang merupakan untuk membangun sikap yang patut terhadap kerja, aturan perundang-undangan, dan aturan hidup bersama atau bermasyarakat. Selanjutnya itu ada pelaksanaan atau eksekusi itu pidana harus tidak menyebabkan penderitaan fisik maupun menghina atau mempengaruhi jahat terhadap orang lain atau mempermalukan si terpidana itu. Selanjutnya ada negara Yugoslavia. Itu tujuan umum hukum pidana itu ada di dalam pasal 1 atau biasa disebut dengan protective function of the criminal code, dan ada the purpose of punishment itu ada di pasal 33. Nah, di negara Yugoslavia ini dapat diuraikan di dalam pasal 33-nya, yaitu ada untuk mencegah si pelaku ini membuat tindak pidana dan untuk merehabilitasinya lagi. Yang kedua ini ada pengaruh perbaikan terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Yang ketiga ini ada memperkuat jaringan atau tindak moral dari masyarakat sosialis dan membangun tanggung jawab sosial dan disiplinnya warga negara. Dan selanjutnya itu mengenai rancangan KUHP di Indonesia. Untuk rancangan KUHP di Indonesia sendiri itu ada di pasal 51 RUU tahun 2004. Nah, yang tujuannya itu berisi untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Selanjutnya itu memasyarakatkan si terpidana ini dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi si terpidana ini dan berguna bagi bangsa dan negara. Selanjutnya itu ada menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh si tindak pidana ini, memulihkan keseimbangan dan membangunkan rasa damai untuk di dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu ada membebaskan rasa bersalah pada si terpidana ini.
Selanjutnya yaitu ada pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat si manusia yang melakukan tindak pidana ini. Lalu selanjutnya itu ada tujuan pidana yang tidak dirumuskan secara eksplisit di dalam RUKUHP. Nah, yaitu ada memperkuat jaringan atau akhlak moral dari masyarakat sosialis. Selanjutnya itu ada melindungi tatanan atau ketertiban masyarakat dan tatanan konstitusi. Selanjutnya ada memperbaiki dan memulihkan kembali keadilan sosial itu. Selanjutnya ada mendidik ketaatan atau kesadaran hukum warga masyarakat, dan yang terakhir itu memperbaiki dan mendidik kembali si terpidana untuk mematuhi undang-undang. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.